Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, Mas Nanto. Gimana kabarnya, Mas Nanto? Selamat sore, alhamdulillah sehat seger waras. Seger walas, luar Iya. biasa. Kabar Mas Jaya gimana? Alhamdulillah, sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun. Bahagia, sejahtera, Mas Nanto. Amin, amin. Ya, oke, kita lanjut acara kita di sore hari ini, Mas Nanto. Siap, siap. Insya Allah Seperti siap. janji kita kepada teman-teman di TikTok ya, Mas Nanto. Untuk Siap, hari siap. ini, malam ini kita akan bincang-bincang sehat dengan topik keluhan sakit lambung, Mas Nanto. Oh, siap, Iya. siap. Tepatnya keluhan asam lambung gitu Asam ya. lambung, ya, keluhan asam lambung. Sepertinya asam lambung ini apa ya, sakit lambung atau asam lambung ini banyak dikeluhkan oleh banyak orang ini, Mas Nanto. Betul, betul sekali Mas Jaya. Dilihat dari komen ya di media sosial yang menuju ke saya ini, Mas Nanto, Iya. banyak yang bertanya bagaimana cara mengatasi asam lambung. Nah, ini Siap, butuh apa ya? Butuh saran-saran atau nasihat-nasihat dari Mas Nanto. Gimana caranya? Itu Mas Nanto. siap, Mungkin siap, Mas siap. Nanto bisa mengawali. Terserah Mas Nanto mau mengawali dari mana. Ya, monggo Mas Nanto. Selain biasanya asam lambung banyak dikeluhkan ya berhubungan sama pola pikir, juga ya pola makan. Oh iya ya. Tapi kebanyakan orang ya dari pola pikir sebetulnya. Sampai 70% tuh dari pola pikir. Dari pola pikir malahan Iya. Mas Nanto Kalau ya. faktor makanan cuma sampai 10 sampai 30% Untuk faktor makanan. faktor makanan. Iya, entah salah makan atau makan yang nggak teratur gitu. Oh gitu ya. Ya, terutama di pola hidup juga sangat berpengaruh loh. Dari pola pikiran Mas ya yang pertama ya. Pola pikiran Pola yang pikir utama. ya. Iya. Iya, kok bisa Mas? Pola pikir mempengaruhi terhadap lambung atau asam lambung itu Mas. Nah, Kan pikiran kan ada di kepala. Iya. siap, siap, siap. Iya. Pikiran ada di kepala, otak ada di kepala. Mikir, kok bisa memicu munculnya atau terproduksinya asam lambung? Mohon penjelasan Mas Nanto. Siap, 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 Mas. Otak yang terkenalnya di kepala. Sebetulnya otak itu ada 3, Mas. Otak ada di 3. kepala, Iya. ada di jantung, dan Heeh. juga ada di perut, yaitu di Oh lambung. gitu ya. Itu termasuk bagian psikologis, psikosomatis lah gitu, Mas. Oh Psiko iya. itu jiwa, soma itu tubuh. Iya iya iya. Kebanyakan berpikir yang negatif atau tegang, masalah-masalah. Tiap orang sebetulnya banyak punya masalah. Setiap orang mesti Betul, punya betul, masalah. betul. Sepakat Iya. saya Mas Nanto. Setiap orang punya masalah. Iya, iya. Punya beban hidup. Punya beban hidup. Ketika orang berpikir negatif, terus berpikir saya nggak kuat, beban pikiran, akhirnya penuh, akhirnya nitip beban di perut, akhirnya jadi asam lambung naik gitu. Jadi berhubungan Mas Nanto ya. Iya, sangat berhubungan sekali lah. Ketika seseorang itu memikirkan sesuatu, Betul. apalagi mikirnya dalam ya Mas Nanto ya. Betul sekali. Iya. Mungkin contohnya mengenai kesedihan. Betul. Terlalu dalam, akhirnya lambungnya juga memproduksi asam lambung itu, asam lambung yang berlebihan gitu. Nah, asam lambung itu apakah kok bisa sakit? Apakah menggerogoti atau gimana Mas itu Mas? Ya tetap beban, terus kan panas itu biasa. Panas ya, asamnya itu ya. Asamnya iya. Sampai kadang orang sampai sesak. Sesak nafas ya. Bahkan orang sampai kebingungan merasa sakit jantung kayak di dada, soalnya ya kan berhubungan juga sama jantung gitu. Dadanya kan, dada sih
Pas orang orang ya, itu ya. tamu-tamu atau orang itulah yang Betul. mengalami keluhan lambung. Lambung. Biasanya itu juga dadanya kalau udah panas juga atau sesak gitu. Dadanya bisa panas atau merasa sesak ya? Sesak, iya. Jadi sampai orang bisa bingung, maksudnya kayak sakit jantung gitu. Oh, Iya, jadi nggak bisa orang membedakan ya. kadangkala orang itu merasa bahwa dirinya sakit jantung. Iya. Padahal dia itu punya keluhan asam lambung ya, Asam lambung. produksi asam lambung yang berlebihan. Betul sekali. Oke. Ya. Dari gejala-gejala itu, Mas, itu bagaimana cara mengatasinya, Mas? Ya tetap kalau ada dari faktor makanan lah, misalnya dari faktor hindari makanan atau minuman yang bersoda gitu, hindari lah, ngurangi lah ya. ya. Terus Mengurangi dari atau menghindari. Terus makanan pedas, terlalu pedas, asam, terlalu asam itu dihindari dulu. makan yang teratur gitu. Makannya diusahakan yang teratur. Ya, tepat waktu lah biasanya waktu kalau ya. satu hari 3 kali, misalnya jam 7, misalnya jam 12, nanti sorenya atau jam 5 atau jam berapa, itu harus usahakan tepat waktu. Tepat gitu, waktu, iya. Sesuai dengan kebiasaan. Iya, betul. Oke. Dan juga kalau habis makan itu usahakan jangan langsung tidur, no. Jangan langsung rebahan. Jangan langsung tidur atau rebahan. Iya, usahakan ya 2 jam minimal itu baru bisa boleh rebahan. Oke. Jadi ada jeda waktu setelah makan, jangan langsung tidur. Betul. Karena itu bisa memicu terproduksinya asam lambung, Mas ya. Betul ya. Itu dari faktor pola makan, Mas ya. Faktor pola makan. Nah, ini Mas Nanto kan ahli di terapi. Bagaimana cara menerapinya, Mas? Kalau menerapinya ya saya biasanya ya selain dari usahakan dari faktor makanan yang tadi itu harus teratur, juga pola pikir. Pola pikir ya. Pola makan, kemudian yang kedua pola pikir. Gimana itu, Mas? Pola pikir itu, Mas? Harus melatih keseimbangan antara pikiran dan tubuh gitu. Melatih keseimbangan pikiran dan tubuh. Iya. Nah, gimana Mas itu, Mas? Ini sepertinya saya kok masih belum belum memahami ini, Mas. Keseimbangan antara pikiran dengan tubuh. Ya, kadang usahakan lah misalnya kecapean bekerja atau carilah jeda walaupun sebentar tiap hari untuk keluar rumah gitu, walaupun sekedar jalan-jalan di tanah itu, di alam gitu. Atau ke sungai yang dekat-dekatan itu lah. Berarti jangan memikirkan hal-hal yang terus-menerus gitu, yang berat-berat itu ya. Betul, iya. Dilepaskan melalui cara jeda. Betul sekali, Mas. Oke, selamat datang Kak Irfan. Ya, Kak Irfan selamat datang, selamat bergabung. Kita malam ini membahas tentang sakit asam lambung ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Nanto bahwa yang pertama adalah untuk mengatasinya, yang pertama adalah dengan pola makan, Mas Nanto tadi ya. Iya, betul. Pola makan, usahakan makan tepat waktu. Hindari makanan-makanan yang pedas, yang asam. Betul. Itu. Kemudian makannya dalam waktu teratur ya, dalam waktu yang teratur. Betul. Dicontohkan tadi ketika jam 7, jam 12, jam 5 ya itu terus ya, jangan sampai berubah-ubah. Betul. Oke. Terus kemudian yang kedua yaitu pola pikir ya. Setelah pola makan, yang kedua pola pikir. Jangan sampai berpikiran yang yang berat-berat lah ya. Betul, yang berat. Kalau menghadapi masalah biasanya kan berpikir berat, berpikir mendalam, dipikir terus. Nah, ini coba dikasih jeda. Dikasih jeda pikiran supaya tidak memikirkan hal-hal yang berat itu. Itu Mas ya. Betul sekali. Oke, kemudian yang ketiga Mas. Yang ketiga ya kita tadi itu jaga keseimbangan atau istirahat yang cukup. Istirahat ya. Dan juga hindari ya kurangilah kan sekarang udah zamannya teknologi lah Mas. Iya, teknologi. Tontonan itu
pilih tontonan yang apa ya, yang nggak terlalu gitu, apa ya, kayak Berat ya, berita-berita yang negatif ya. negatif, nah kayak Oke. pertengkaran atau Oh, oh, oh. masalah-masalah, kan Apalagi banyak yang sekali. sedih-sedih Iya, itu ya. iya, iya. Wah, itu bisa Jadi, menambah kesedihan itu, Mas. iya betul betul Mas. Sudah Iya. lambungnya sakit ditambah tontonan yang sedih-sedih. Wah, ini Iya, bisa memicu ya, Mas ya. sangat memicu juga Memicu Mas ya. terproduksinya asam lambung. Asam lambung, Nah, kortisol. ini kemudian bisa disepil, Mas. Pijat apa atau totok yang di titik mana untuk meredakan sakit lambung atau bahkan bisa untuk menstimulasi atau menstimulus lambungnya supaya semakin sehat. Nah, ini Betul, penting bisa, ini bisa, Mas ya, iya. Mas. Kalau di refleksinya, Ya, di misalnya refleksinya, Mas. boleh misalnya di tangan ya, Di tangan, di oke, tangan di refleksinya tangan. boleh bagian dari sini udah Ya. pegang gini Mas, ini tarik ke belakang, Tarik ke ke belakang, bawah ini, ke gini. bawah. Itu dari depan, Mas. Coba diperlihatkan Dari yang dari punggung. 5 Punggung, jari ya. ya, Ya. yang 4 taruh sini, Iya. yang Nah, sini udah megang ini, iya. yang dimainkan yang bagian dalam ini. Yang bagian Iya. dalam, yang Ini jari lambung 4 limpa, itu ya? Iya, ini Oke. pegang sini, tekan apa, tarik muter ini. Ini kan ada Iya. kayak garisan garis gitu itu ya. Tarik ke bawah, Mas. Iya, tarik ke bawah gini. Oh. Ini kan berhubungan sama lambung asam. Lambung. Iya. Lambung ya. Lambung limpa, lambung usus di sini. Lambung, Mainan usus udah itu di situ ya. Jangan, nggak usah terlalu sakit lah, pokok yang ditekan gini, Yang cuma tekan. cukup dirasakan, Ah. rasakan tekanannya gitu, Iya. cukup dinikmati gitu. Dinikmati ya. Boleh kanan kiri. Oh, kanan kiri. Iya. Nah, itu tadi titiknya. Titik untuk pijat Stimulus, refleksi ya, ya, untuk refleksi. menstimulus lambung Iya, supaya lambungnya yang terasa nyeri ya. betul betul. Terus dadanya terasa nyeri atau Sesak, bahkan iya. panas atau sesak itu bisa mereda. Oke. Berarti sudah ada berapa tadi, Mas? Pola makan, pola pikir, iya. terus pola istirahat ya. Pola istirahat. Istirahat tidur iya. ya, keseimbangan antara tidur tadi itu. Iya. Istirahat dengan bekerja. Kemudian sudah pakai titik. Ya, pakai Titik totok ya, Iya, atau sebetulnya pijat. banyak loh Mas titik-titiknya. Ini cuma salah Ya, satunya. disepil aja ya. Ya, disepil Oke, aja. disepil. Tapi ini memang efektif, Mas ya? Sangat efektif Sangat lah, Mas. efektif. Iya. Oke. Sangat membantu. Gitu. Oke, pola makan, pola pikir, Betul sekali. pola istirahat, kemudian sudah dipijat. Iya. Nah, ini yang kelima, Mas. Yang kelima apa kira-kira, Mas? Atau menurut Mas Nanto itu? Lima. Tentang apa itu Mas? Misalnya kayak meredakan, jamu boleh ya, jamu iya. atau herbalnya ya. Herbal. Kalau saya pakai sendiri di rumah biasanya Iya. Mas, untuk keluarga lah. Iya, keluarga. Gitu. Saya bikin sendiri Mas, herbal Mas. Bikin sendiri ya. Iya, itu. Kalau misalkan ada tamu yang mau diterapi sama Mas Nanto, itu dibuatkan Mas Nanto atau cuma dicatatkan atau gimana, Mas? Saya catatkan, iya. Kadang saya kasih Mas bagian gitu. Kasih ya. Iya. Berarti tamu yang mau berobat itu pulang itu sudah bisa membuat sendiri di rumah, Mas ya? Sudah sangat mudah sekali. Sangat mudah ya. Saya sengaja memang untuk mempelajari, kan dulu saya juga di salah satu klinik juga di herbalnya. Saya mempelajari yang mudah-mudah, yang paling dibutuhkan. Iya. Mas, ya. Apa itu Mas ya untuk lambung, Mas? Untuk lambung itu sangat, bukan cuma lambung loh, Mas, sangat manfaatnya luar biasa. Oke. Terutama ya juga di lambung. Di lambung ya? Iya. Ambil jeruk lemon lah. Jeruk 2 buah. Jeruk lemon 2 buah. Iya, sama bawang putih 2 putih, kepala. Bawang putih 2 kepala. Bukan 2 siung, 2 bukan kepala. Oh, yang besar itu ya? Iya, satu bulat-bulat itu ya. Terus diapain itu, Mas? Sama madu 200 ml lah. Itu 200 bahan yang disiapkan. Bahannya ya? Iya. Nanti cara membuatnya, kalau saya dulu pakainya umumnya itu jeruk lemon itu ya. Jeruk lemon. Cuci bersih ya. Takut ada obat atau semua. Oh iya betul supaya steril ya. Iya, steril, bersihkan. Nanti dipotong ujungnya. Kepala sama belakangnya itu dipotong dua-duanya. Habis itu
dipotong-potong kecil-kecil. Nggak usah Kecil-kecil. dikupas. Nggak usah dikupas ya, Nggak sama usah. kulitnya Sama ya. kulitnya, sama Oke. bijinya itu dah. Oh. Potong kecil-kecil. Terus yang bawang putihnya juga dikupas sih ya, kayak kulit yang Iya. keras itu ya, Oke, kayak ya. plastik gitu kan. Itu dipotong juga kecil-kecil juga. Oke. Nanti jadikan satu. Kalau sekarang lebih enak di blender, Mas. Oh, bisa Kan ya sudah di blender ada. ya. Ya dulu kan sangat jarang Oh blender. iya. Kalau sekarang di blender saya bikin. Lemonnya itu di blender dua-duanya. Iya, Dicampur, campurkan dah ya. Sama campur bawang bawang putih, putih, terus di blender ya sampai halus. Nanti masukkan toples. masukkan toples. Usahakan toples yang ada tutupnya. Iya, madunya Madu tadi. campurkan ke dalamnya. Tuh, madu Habis belakangan ya. Iya, itu Oh. habis itu campur madunya, Iya. udah campur sekalian, udah ditutup lagi. Oh, ditutup ya. Fermentasi ya. Oh, fermentasi. Iya, masuk kulkas gitu. Berapa lama itu, Mas? Satu untuk minggu. Satu biasanya. minggu ya? 1 minggu. Oke, luar biasa. Nah, itu terus diminum. Minumnya gimana, Mas? Cara konsumsinya. Iya, cara itu. konsumsinya. Nanti setelah 1 minggu kan sudah jadi lah. Sudah jadi 1 minggu ya? Iya, Itu di kulkas? taruh kulkas. Taruh kulkas ya? Iya. Itu tiap pagi sebelum makan atau sebelum minum, itu Iya. masih perut kosong, ya anggaplah. Itu ngambil 1 sendok Satu makan. sendok makan, Iya. dimakan. Dimakan. Bangun tidur ya? Iya, bangun tidur. Iya, sebelum kemasukan. Sebelum Kumur ya? Iya, bahkan. Oke. Terus kapan lagi? Itu tiap hari dong. Setiap hari Iya. 1 kali. 1 kali. Setelah tiap pagi. bangun tidur tiap pagi. Itu aja ya? Iya. Oh, itu untuk sakit lambung ya, herbal. Iya, untuk lambung, bukan cuma lambung. Bukan juga cuma di lambung, ginjal, apa? Di dan ginjal. organ-organ lain. Organ-organ dalam ya, Iya, terutama ya. itu sangat luar Oke, biasa. luar biasa. Oke, selamat bergabung Kak Al-Khalifi, kemudian Kak Irfan, selamat bergabung, selamat menonton. Silahkan jika punya pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan di sekitar lambung atau yang lainnya, tidak apa-apa Mas Nanto ya. Tidak apa-apa ya, Maksudnya, Mas? selain keluhan lambung, misalkan tanya tentang darah tinggi atau Ya, apa, boleh, tidak apa-apa ya. Iya, boleh. Oke, Mas. terus selamat datang juga, selamat bergabung pada Kak Lisa. Oke, selamat bergabung Kak Al-Kafi, Kak Irfan. Nah, oke, luar biasa, selamat bergabung. Kita sekarang ini bersama Mas Nanto Waskita tepatnya, sedang live. Kita membahas tentang asam lambung, Mas ya, asam lambung yang meningkat. Perlu saya ulangi Mas ya, yang baru bergabung supaya lebih memahami dari awal Mas ya. Boleh. Untuk mengatasi sakit lambung atau asam lambung yang meningkat, yang pertama adalah hindari makan makanan pedas. Hindari makanan pedas. Dan kecut ya. Dan kecut. Kemudian yang kedua, yang bersoda. Yang bersoda ya tadi ya, juga, yang bersoda, beralkohol ya Mas ya. Beralkohol. Iya, beralkohol, hindari itu. Kemudian yang kedua, makan tepat waktu Mas ya. Betul Iya. sekali Mas. Makan tepat waktu, tidak banyak-banyak porsi, Iya, jangan sedang berlebihan ya, lah, jangan iya. berlebihan Iya, ya. iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jaga pola pikir. Betul, Ya, itu pola sangat pikir. Biasanya asam lambung ini meningkat ketika kita memikirkan sesuatu, Beban yang ya, berat, beban yang iya. berat. Iya, Itu betul, yang Mas, ketiga. Yang keempat, pola istirahat. Pola istirahat. Harus seimbang ya. Iya. Yang kelima, herbalnya. Ya, herbalnya tadi sudah disepil dari Mas Nanto, yaitu membuat fermentasi dari bahannya tadi bawang iya, jeruk lemon 2 buah, bawang putih 2 kepala ya. Iya. Sama madu kurang lebih 200 mili. Iya. Itu di blender Mas ya. Iya, di blender. taruh dalam botol, ada tutupnya, kemudian Iya. dibiarkan di suhu ruangan kulkas. apa di kulkas ya, suhu Kulkas, dingin ya. iya. Bukan freezer Mas ya? Bukan. Oke, di suhu kulkas dibiarkan selama 1 minggu. 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu dikonsumsi setiap pagi setelah bangun tidur sebelum memasukkan air atau minum sebelum makan. Betul. 1 sendok makan cukup, 1 sendok makan. Berarti airnya ini Mas ya, madunya itu ya. Iya kan udah kayak kental. Oh, kental itu kayak ya. bubur itu. Oh, iya. Itu insya Allah
dengan ikhtiar itu Allah meridhoi Mas ya. Amin. Ya, insya Allah Allah. meridhoi, insya Allah asam lambungnya akan sembuh. Itu. Betul. Soalnya gini Mas, saya pernah punya teman yang kena asam lambung Mas. Iya, Ini iya, Mas. seolah-olah dia itu sudah sembuh. Ah, Seolah-olah ya, seolah-olah sudah sembuh. Tapi ternyata, padahal itu sudah berbulan-bulan, bahkan hampir 1 tahun, hampir tidak ada keluhan yang apa tidak dirasakan apa gimana, kurang ya Mas ya, kurang paham. Iya. Yang jelas tidak pernah sakit setelah masuk rumah sakit, kemudian sepertinya dia itu sembuh. Ah, iya. Sepertinya dia sembuh, ya cuman keluhan ringan-ringan saja. Tapi ternyata kurang dari 1 tahun kumat lagi, masuk rumah sakit lagi. Nah, ini Mas. Jadi sepertinya sembuh gitu loh Pak, Nah, tapi iya. tetap ada. Tetap Kambuh lagi. tetap kambuh lagi. Nah, ini kan butuh tadi itu ya, secara holistik Mas ya. Ah, Jadi betul. pola makan ya, Iya. hindari makanan-makanan yang asam, Asam, yang pedas pedas, ya, betul. kemudian beralkohol dihindari, bersoda dihindari. Betul sekali, Mas. Kemudian Ya. pola pikir, pola istirahat iya. yang baik, tetap jaga kesehatan berarti Tetap Mas jaga. ya. Nah, Juga olahraga. juga olahraga ya, Iya, penting ya. Iya, Mas. Oke, Sangat olahraga penting, Mas. sangat penting sekali itu. Iya. eh Selamat datang, selamat bergabung Kak Azin Store. Oke, silakan bertanya. Terima kasih atas like-nya, love-nya. Terima kasih, silakan bergabung. Jika punya keluhan sekitar sakit lambung, dipersilakan untuk mengetiknya di kolom komentar. Juga terima kasih, selamat bergabung kepada Mas Benos yang sedang bergabung ya barusan ini. Kemudian ada Kak Lisa barusan ya. Ada Kak Lisa, Kak Benos, Kak Azin, terus kemudian ada Kak Irfan. Ya, Kak Irfan. Luar biasa. Kali ini di malam ini kita sedang membahas tentang keluhan sakit lambung. Oke, sudah dijelaskan tadi oleh Mas Nanto. Keluhan sakit lambung itu biasanya sakitnya di lambung itu di perut nyeri ya. Iya, Kemudian nyeri panas, ya. kemudian di dada terasa panas. Betul sekali. Terasa sesak. Jantung sesak, jantung berdebar-debar Mas betul, ya. Betul. Itu. Selamat bergabung juga kepada Mas member baru. Waduh, luar biasa Mas member baru, silakan bergabung. Terima kasih atas like-nya, love-nya, luar biasa. Ini bersama Mas Nanto kita sedang membahas tentang keluhan sakit lambung. Kemudian yang kelima tadi Mas ya, yaitu pijatnya. Pijatnya. Iya, pijat atau totoknya. Tadi dipraktekkan lagi Mas, ini yang baru bergabung. Silakan Mas Nanto. Boleh, ini kan bagian jari ini, jari jempol, ibu jari ini kan ada garis kayak gini. Iya. Ya. Ini 5 jari, yang 4 taruh sini, yang belakang, yang 1 jempol taruh. Nah, di belakangnya Mas, coba dibalik Mas. Nah, ini ya. Untuk memperkuat. Oke. Ke sana Mas, udah terlihat Mas. Iya. Oke, belakangnya. Terus dari sini, dari atas nih tarik ke bawah Mas. Iya. Ini di sini ada titik lambung limpa, lambung usus, yang berhubungan dengan perut juga ini. Iya. Diulang-ulang ini Mas. Kayak gini ya, berapa kali dah. Jangan sampai terlalu sakit lah. Yang penting terasa gitu dah. Untuk merangsang saraf atau organ yang ada di tubuh. Di tubuh ya. Termasuk ya di lambung. Di lambung. Jadi usus juga. Untuk menyeimbangkan lah. Menyeimbangkan. Membantu menstimulasi lambung tadi ya, supaya sakitnya mereda. Oke, luar biasa Mas Nanto. Nah, ini tadi yang belum disepil Mas. Yang belum disepil yaitu teknik tentang menenangkan pikiran tadi Mas. Pola pikir tadi Mas. Biasanya kan kalau orang kena masalah itu tidak bisa lepas dari memikirkan kayaknya Mas. Iya, jadi terjebak dalam masalahnya, berpikir tentang masalah terus.
mau ditaruh, misalkan ada orang ngasih nasihat, taruh dulu masalahnya, ini tidak ditaruh-taruh, tetap digendong, dibawa terus kemana-mana. Nah ini kan akibatnya asam lambungnya tadi terus meningkat ya, seperti yang dijelaskan Mas Nanto tadi. Nah tipsnya supaya ketika menghadapi masalah itu tidak terlalu memikirkan masalah itu, gimana Mas? Monggo Mas. Kalau selama masih di dalam rumah atau itu nggak bisa, Mas. Caranya harus keluar dari rumah. Cara melepaskan lah. Cara melepaskannya ya. Iya, masalah itu. Untuk menaruh, untuk menyeimbangkan harus diseimbangkan. Keluar rumah jalan-jalan. Kalau di kampung ya boleh, atau entah ke sawah gitu, entah ke sungai, entah pegunungan. Hobinya apa ya? Bisa jadi ya atau hobi ya. Hobi juga itu sangat membantu loh. Iya. Walaupun enggak enak lah awalnya, kayak malah harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Iya, harus dipaksakan. Itu kan juga bagian emosi kan. Kalau istilah kan saya mengatakan tuh detox emosi. Detox emosi ya. Iya. Itu jalan aja. Misalnya ke sawah atau ke sungai ya lihat, cuma cukup Mas. Ngelihat kayak air mengalir, mengamati itu ya. Jangan, gak usah kasih penilaian atau tanaman-tanaman yang ada di sawah itu ya. Iya, tanaman di sawah kan macam-macam ya. Gitu. Dinikmati apa yang ada, terutama di alam ya Mas ya. Di alam ya, sangat membantu untuk melepaskan. Niatlah menyatu dengan alam gitu. Iya. Bersyukur ya, karena masih bisa melihat, menikmati alam yang indah. Betul sekali. Oke, luar biasa. Sepertinya sudah cukup Mas ini Mas, tentang pembahasan kita, yaitu membahas tentang sakit lambung Mas ya. Iya. Yang terakhir sebelum kita tutup, silakan Mas Nanto memberi saran-saran Mas. Saran-saran pada teman-teman semua yang sudah tergabung di Jaya Sentosa. Saran-saran supaya hidup sehat lah Mas. Betul. Hidup sehat itu gimana gitu. Monggo Mas Nanto. Yang berhubungan dengan asam lambung. Boleh ya yang berhubungan dengan asam lambung. Cuma saya nyarankan setiap orang mesti memiliki, nggak lepas dari masalah. Iya. Cuman masalah orang tuh kan beda-beda. Beda-beda. Cara menyikapi, ada yang menanggapi dengan positif atau negatif. Iya gitu, betul. Mas, ya tetap harus jaga pola makan ya. Iya. Pola istirahat yang cukup. Iya. Kayak olahraga, ya tetap kayak hindari makanan yang berlebihan, terlalu kenyang. Jangan sampai terlalu lapar. Iya. Itu makan tepat waktu. Iya. Gitu. Hindari kayak pedes juga itu. Hindari ya pedas ya. Mas. Ya kayak marah-marah, kayak marah-marah ya, kayak tontonan itu juga hindari yang ya. Gunakan, sekarang kan sudah zamannya Mas, teknologi sosial, iya. Carilah tontonan yang yang positif lah ya. Positif iya. Gunakan sosial media ini secara bijak. Iya, betul. Oke, untuk demi kesehatan kita. Kan banyak orang terjebak di itu, kayak tontonan-tontonan itu. Iya, sekarang ini kan gitu Mas ya. Iya, berita-berita yang mengakibatkan emosi tidak stabil itu ya. Betul sekali. Yang dilihat ya pemicu kekerasan. Betul sekali. Orang bentak-bentak. Betul. Nah, itu kan saya sendiri terus terang Mas Nanto, ketika tiba-tiba ada yang tiba-tiba nonton itu ya tanpa sengaja kok nyekrol gitu. Iya. Tepa orang yang teriak-teriak itu sangat mengganggu psikologi saya itu Mas. Iya. Sedangkan kita kan butuh tenang ya, butuh butuh damai, butuh rileks. Bersosial media itu dengan santai, rileks ya, butuh ketenangan. Nah, tiba-tiba ada orang-orang teriak-teriak, marah-marah, itu luar biasa, itu sangat mengganggu pikiran saya itu Mas. Nah, itu berakibat pada asam lambung yang naik. Mas juga ke mental kita. Mentalnya juga kita terganggu itu Mas ya. Terganggu juga, iya. Oke, terima kasih banyak Mas Nanto. Tadi sudah sharing atau berbagi
berbagi pengalaman, berbagi terapi ya, berbagi spill juga bagaimana cara menerapi secara mandiri Mas ya, Siap, bagi siap, sahabat-sahabat, bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit lambung itu Mas. Nah, untuk misalkan ini Mas, sebelum kita tutup, misalkan ada yang mau terapi, itu gimana caranya Mas? Kalau terapi langsung boleh ke klinik Klinik kita, ya, ke ya, ke klinik Gria kita ya, Sehat ke ini, Gria Sehat ya, di Bataan, Bondowoso, Bataan, ya, Bondowoso, Jawa Timur. Jawa Timur. Dan ini sudah saya cantumkan Mas. Itu alamatnya. Nomor ini, nomor wawanya ini Ya, sudah. siap, siap, siap. Nomor siap. wawanya sudah saya tampilkan di profilnya Mas. Siap, siap. Melayani apa saja Mas di sini Mas Nanto? Silakan, di sini kan ya tempatnya multi terapi Mas, Ya, termasuk ya, holistik ya. iya, hipnoterapi. Hipnoterapi berhubungan ada. dengan sendi, tulang Juga ada ya. ya. Macam-macam lah Mas, Iya. tahu Refleksi. iya, iya. Baik masalah mental bisa Mas ya, Juga, psikologi, keluhan iya. fisik itu bisa ya. Juga, iya Mas. Oke. Kayak apa namanya, capek-capek atau Iya. pegel-pegel ya udah Nah, bisa. ini kemarin ada yang bertanya Mas Nanto, kalau ingin belajar gimana Mas Nanto? Boleh Belajar ya, boleh ya. Mas, Nanti hubungi di nomor ini. iya, Mas, ya. menghubungi di nomor Wawa yang Ya, tercantum nomor di profilnya Mas Jaya Sentosa. Betul Boleh sekali ya. Mas. Ya, Bisa Mas, konsultasi lewat sana, gimana caranya. Oke, selamat datang. Ada Kak Diva, user. Waduh, ini namanya nama kode-kode ini Mas. Siap. Angka-angka luar biasa. Sekali lagi kita akan tutup acara ini karena sudah berlangsung kurang lebih hampir 1 jam Mas Nanto. Siap. Bincang-bincang sehat bersama Mas Nanto Waskita, seorang terapis yang sudah menerapi selama 16 tahun ya Mas Nanto, mulai tahun 2007. Ya. Oke, luar biasa. Selamat apa Mas Nanto? Selamat malam Mas Nanto ya. Selamat malam. Semoga kita semua diberi keberkahan, kesehatan, keselamatan, kesuksesan, kedamaian, sejahtera, sentosa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.